Episode 1. Suamiku seorang CEO. Dor, serang mereka. Teriak Alfonso yang sudah memasuki ruangan kerja kakaknya, Alfredo. Kakak. Alfonso berlari ke arah pria yang sudah tergeletak di lantai dengan bersimbah D4 rah. Kakak, siapa yang telah melakukan ini, Kak? Teriak Alfonso, seraya mengangkat kepala Alfredo. Fonso, balaskan dendamku. Suara Alfredo hampir tak terdengar. Iya, Kak, aku berjanji akan balaskan. Siapa yang tega melakukan ini semua? Ini. Alfredo membuka tangannya yang mengepal, dan terdapat sebuah kalung perak berlontin. Dia pelakunya. Alfonso mengambil kalung itu dari tangan kakaknya. Kak, bertahanlah, aku akan membawa kakak ke rumah sakit. Maafkan aku datang terlambat. Tidak. Aku sudah tidak kuat lagi, tolong kau jaga anakku Georgi, dia harus selamat. Dan balaskan dendam ayah dan ibunya. Ucapnya dengan suara tercekat. Tidak, Kak. Kakak tidak boleh pergi. Berikan perusahaan batu permata dan berlian pada Georgi, jaga anakku. Alfredo menghembuskan nafas terakhir. Kakak. Air mata Alfonso sudah tak terbendung lagi, ia menangis sesenggukan. Alfredo meregang nyawa setelah memberikan amanah pada adiknya. Aku berjanji, Kak, akan membalaskan dendammu. Tak jauh dari posisi kakaknya, Alfonso melihat tubuh kakak iparnya yang tergeletak dan bersimbah D4 rah. Kakak ipar, maafkan aku. Semoga kalian berdua tenang di alam sana. Polisi sudah datang dan menginvestigasi ruangan kerja Alfredo. Untuk menyelamatkan keponakannya yang merupakan pewaris tunggal permata dan berlian, Alfonso merelakan Gurji dibawa pergi ibu asuhnya ke kampung halamannya yang berada di negara Indonesia. Kelompok geng mafia masih terus mencari keberadaan Georgi, anak kandung Alfredo. Musuh dari ayahnya yang merupakan seorang jenderal. Bahkan Angela, ibu kandung Georgi, ikut mati terbunuh bersama suaminya. Seorang pria bernama Georgi Vandeles harus meninggalkan Belanda bersama ibu asuhnya Mak Isah di usia 10 tahun. Georgi harus tinggal di sebuah pedesaan terpencil yang jauh dari keramaian kota. Mak Isah, ibu asuhnya, mengganti panggilan Harlan pada Gurji, pria bule itu. Kehidupan masa kecil yang keras dan jauh dari keluarga membuat Harlan menjadi sosok pria pendiam dan dingin. Kehidupan pribadinya sangat tertutup dan tidak banyak bicara. Harlan yang memiliki watak keras dan pemberani, jarang berbaur dan berkumpul dengan teman sebaya dan lingkungannya. Harlan memilih menjauh dari lingkungan sekitarnya. Pria bule itu tumbuh menjadi pria tampan dengan postur tubuh tinggi besar. Namun sayang, ketampanannya tertutupi dengan brewok di tulang pipi rahang dan dagunya, rambut gondrong berikal ia biarkan panjang begitu saja. Keseharian Harlan selalu membantu pekerjaan Mak Isah, mencangkul kebun untuk menanam pohon singkong dan umbi-umbian. Setelah panen ia akan menjualnya ke pasar. Harlan dan Mak Isah terbiasa hidup sederhana jauh dari kemewahan, karena identitas Harlan yang harus dirahasiakan. Tahun telah berganti, keseharian Harlan setelah lulus sekolah menengah atas, sering menghabiskan waktu berburu di hutan dan belajar ilmu bela diri pada kerabat Mak Isah. Bagi Harlan, Mak Isah bukan saja ibu asuhnya, namun, sahabat dan teman terbaik dalam hidupnya. Harlan begitu menyayangi Mak Isah seperti ibu kandungnya sendiri, yang sudah banyak berkorban untuk dirinya. Menginjak usia 25 tahun, belum pernah sekalipun ia pacaran atau jatuh cinta pada seorang wanita. Sebab sifatnya yang tertutup dan tidak percaya diri. Hingga pada suatu hari, Harlan kedatangan tamu seorang wanita cantik yang minta tolong padanya untuk mencarikan alamat rumah sahabatnya. Awalnya Harlan tidak mau membantu, takut wanita itu membuat masalah dalam hidupnya. Namun, rasa iba dan kasihan membuat ia sadar untuk menolongnya. Namun, alamat yang dicari tidak pernah ketemu. Wanita cantik itu bernama Nadine, ia sedang mengalami dilema dalam hidupnya. Nadine memutuskan untuk menumpang beberapa hari dan tinggal bersama Harlan dan ibu asuhnya.
Waktu terus berlalu 2 minggu sudah Nadine tinggal di sana. Siapa sangka wanita yang pernah ia tolak untuk membantunya, telah membuat hati Harlan bergetar. Ia mulai menaruh hati pada kebaikan dan kelembutan hati Nadine. Sekelompok orang-orang yang berada di kampung merasa resah dan terganggu dengan kedatangan Nadine yang tinggal di rumah Mak Isah. Mereka berdua difitnah oleh warga dan dituduh berzina 4. Pagi itu kepala desa datang bersama penduduk setempat, untuk menikahkan Harlan dan Nadine. Tentu saja mereka berdua membantah dan menolak untuk menikah. Nadine memberikan penjelasan kalau ia sedang hamil anak suaminya. Mak Isah yang baru pulang dari kebun tentu saja marah, hingga kesalahpahaman itu bisa diselesaikan. Nadine akhirnya menceritakan pada Mak Isah dan Harlan tentang kepergiannya dan kabur meninggalkan rumah suaminya yang bernama Revan. Dengan berjalannya waktu kehamilan Nadine mulai membesar, dengan penuh kasih sayang Harlan yang dianggap Nadine sebagai kakak angkat, selalu ada buatnya dan memenuhi kebutuhan hamilnya. Hingga suatu hari Revan suami dari Nadine berhasil menemukan keberadaan istrinya yang berada di sebuah desa terpencil. Alfonso paman dari Harlan yang berada di Belanda, perintahkan Harlan untuk kembali pulang ke Belanda, setelah 15 tahun berpisah. Alfonso akan mewariskan perusahaan permata dan berlian milik Alfredo pada Gurji Vandeles putra tunggalnya. Nadine yang sudah seperti keluarga bagi Harlan dan Mak Isah, tidak ingin berpisah dan memutuskan untuk ikut ke Belanda. Namun, siapa sangka Revan berhasil mengejar Nadine dan tidak ingin kehilangan istrinya lagi. Helikopter yang menunggu di tanah lapang menjadi saksi kepergian Harlan ke Belanda bersama Mak Isah. Nadine seakan tak rela harus berpisah dengan mereka yang sudah seperti ibu dan kakak angkat baginya. Usia kandungan Nadine yang sudah memasuki bulan ke-8, tentu saja Revan tidak ingin kehilangan istri dan anaknya. Revan memohon dan berharap Nadine kembali lagi padanya, dengan berjanji akan berubah. Karena bujukan Mak Isah, Harlan tidak jadi membawa pergi Nadine ke Belanda, sebab Revan lah ayah dalam kandungan Nadine. Sebenarnya, Harlan sudah jatuh cinta sejak kehadiran Nadine di rumahnya. Ia bertekad ingin jadi pengganti suaminya. Namun, takdir berkata lain. Perpisahan pun terjadi, di mana Harlan dan Mak Isah pulang ke Belanda. Sementara Nadine kembali ke Jakarta bersama Revan. Kehilangan orang yang sangat ia cintai, telah membuat Harlan putus asa dan frustasi. Alfonso sebagai pengganti ayahnya terus berusaha memberikan jodoh untuk keponakannya itu. Namun, tetap saja tidak membuat Harlan bisa melupakan sosok Nadine. Dapatkan Harlan melupakan Nadine, cinta pertamanya yang bertepuk sebelah tangan. Lalu, siapakah wanita yang bisa meluluhkan hati seorang Georgi Vandeles? Episode 2. Waktu terus berjalan dengan cepat, tak terasa setahun telah berlalu. Di dalam sebuah kamar seorang pria dengan perawakan tinggi besar baru saja selesai mengenakan tuxedo yang melekat di tubuh atletisnya. Sorot mata tajam bagai sinar lampu yang bercahaya, terlihat maskulin dengan berewot tipis di tulang rahangnya. "Harlan, apa kau yakin ingin tinggal lama di Jakarta?" tanya Mak Isah, wanita parubaya yang selalu setia menemani anak angkatnya. "Mak, ini sudah keputusanku, sebentar lagi proyekku akan rampung. Perusahaan baruku membutuhkan banyak karyawan dan aku harus berada di sana dalam waktu yang lama." Mak Isah menghela nafas dalam, "Baiklah, Mak akan ikut denganmu. Mak tidak akan tega meninggalkan dirimu sendiri di sana, apalagi di sana negara Mak juga." "Terima kasih, Mak." Harlan mencium tangan Mak Isah, wanita yang berarti dalam hidupnya setelah ibu kandungnya. "Kalau begitu Mak akan beres-beres dulu." Harlan tersenyum sumringah, akhirnya ibu angkatnya mau ikut bersamanya pulang ke Jakarta. Sebuah sedan merah masuk ke dalam mansion dan terparkir di depan halaman luas. Turun seorang wanita cantik dan seksi berjalan masuk ke dalam mansion. Pelayan membungkus saat wanita itu sudah berada di dalam ruangan. "Siang Nona, Anda ingin bertemu dengan siapa?" tanya kepala pelayan sopan. "Tentu saja dengan tuan Anda." Ucapannya dingin dan nada bicaranya angkuh. Telah berjalan melewati para pelayan. "Maaf Nona, Anda tidak bisa langsung masuk menemui Tuan Georgi.
Seru kepala pelayan menahan wanita angkuh itu. Hai, pelayan. Apa hakmu melarang aku untuk bertemu dengan Georgi? Kau tahu bukan siapa aku ini? Aku bisa saja menyuruh Paman Alfonso memecatmu, karena kelakuanmu yang tidak sopan padaku. Hardik wanita itu. Margaret. Berhenti kau memakai John. Dia hanya menjalankan tugas di mansion ini. Suara lantang Harlan terdengar menakutkan. Semua pelayan tertunduk, hanya Margaret saja yang berani menatapnya. Gurji, maaf, aku tidak ingin membantahnya, tapi pelayanmu itu tidak sopan padaku. Apakah dibenarkan menyambut tamu seperti itu? Kurasa kau saja yang berlebihan, sopanlah bila kau datang ke rumah orang dan ingin dihargai. Ucapan Harlan begitu menusuk hati Margaret. Harlan gelengkan kepala dan berjalan melewati Margaret begitu saja. John, siapkan mobil untukku. Baik tuan. John, di mana William? Saya di sini tuan muda, maaf aku terlambat. Will berlari kecil dan memberi hormat. Margaret berlalan mendekati Harlan. Gurji, aku ingin bicara penting denganmu. Bicaralah. Ucap Harlan dingin, tanpa menoleh. Bisakah kita bicara di tempat lain? Rasanya di sini tidak enak bicara di sini. Aku tidak ada waktu lagi, aku harus temui klien hari ini. Margaret mendengus kesal dalam hati. Ia merutuki setiap ucapan Harlan yang membuatnya sakit hati. Kudengar kau akan pulang ke Indonesia. Iya. Jawabannya singkat. Lalu bagaimana dengan bisnis yang akan kita jalani, Gurs? Bukanlah kesepakatan kerjasama kita sudah disepakati? Yang bekerja sama denganmu adalah pamanku Alfonso, bukan aku. Tidak mungkin. Sudah jelas di surat perjanjian itu atas namamu bukan pamanmu. Bagiku, namaku atau nama pamanku adalah sama saja. Paman adalah bagian dari hidupku juga. Bila aku tidak ada di sini untuk ikut andil bekerja sama denganmu, sudah pasti pamanku sendiri yang menanganinya. Lalu apa masalahnya denganmu? Tuan muda, mobil Anda sudah siap. Maaf Margaret, aku tidak bisa lama-lama di sini. Will, siap tuan muda. Harlan pergi begitu saja meninggalkan Margaret yang masih berdiri mematung. Siek. Dasar pria angkuh. Seumur hidupku belum pernah sekalipun pria yang menolak diriku, apalagi pergi meninggalkanku begitu saja. Mobil Harlan pergi meninggalkan mansion. Di dalam mobil Harlan duduk manis sambil mengetik sebuah pesan. Will, jam berapa keberangkatanku bersama ibuku? Sore ini tuan. Selesai meeting kita langsung berangkat ke bandara. Tinggal berapa persen lagi perusahaanku rampung? Menurut pengawas di Indonesia, tinggal 54 lagi tuan. Kita masih membutuhkan beberapa karyawan untuk bekerja di bagian arsitek. Bagus. Cepat selesai urusan di sini, aku ingin kembali ke negara ibu angkatku yang penuh kedamaian. Siang itu selesai bertemu dengan Clint untuk membereskan tugasnya di Belanda. Harlan berniat untuk menemui pamannya Alfonso sebelum berangkat ke bandara. Mobil berhenti di depan teras mansion megah itu. Siang Tuan Georgi. Sapa seorang pelayan rumah Alfonso sopan. Di mana paman? Sedang berada di ruangan kerjanya, silakan tuan, akan aku antar. Baik, terima kasih. Harlan mengikuti langkah pelayan itu dan berangkat ke bandara. Tinggal berapa persen lagi perusahaanku rampung? Menurut pengawas di Indonesia, tinggal 54 lagi tuan. Kita masih membutuhkan beberapa karyawan untuk bekerja di bagian arsitek. Bagus. Cepat selesai urusan di sini, aku ingin kembali ke negara ibu angkatku yang penuh kedamaian. Klik-klekek. Siang itu selesai bertemu dengan Clint untuk membereskan tugasnya di Belanda. Harlan berniat untuk menemui pamannya Alfonso sebelum berangkat ke bandara. Mobil berhenti di depan teras mansion megah itu. Siang Tuan Georgi. Sapa seorang pelayan rumah Alfonso sopan. Di mana paman? Sedang berada di ruangan kerjanya, silakan tuan, akan aku antar. Baik, terima kasih. Harlan mengikuti langkah pelayan itu dan membukakan pintu untuknya. Siang paman, maaf aku datang mendadak. Alfonso masih sibuk dengan pekerjaannya, membaca sebuah artikel di tangannya.
Ia melepas kacamata minus dan menaruhnya di atas meja, menatap dalam wajah keponakannya. Apa kau yakin ingin meninggalkan negara ini? Beranjak dari duduknya dan berdiri di depan jendela membelakangi Harlan. Aku tidak meninggalkan negara ini paman, pasti aku akan kembali lagi. Bagaimanapun juga Belanda adalah negaraku, tempat kelahiran aku dan kedua orang tuaku. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Apa keputusanmu sudah bulat? Bagaimana bila musuh-musuh ayahmu ingin melukaimu, dan mengejarnya sampai ke sana? Paman tidak bisa menjagamu di sana. Paman tidak usah khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri dengan baik. Baiklah bila itu sudah keputusanmu, Paman tidak bisa merubah prinsipmu yang keras kepala itu, kau mirip sekali dengan Alfredo ayahmu. Harlan berjalan mendekat pada Alfonso dan memtigaluk pria paruh baya itu. Terima kasih Paman, aku akan sering kembali ke sini, di Indonesia adalah rumah keduaku, bagaimanapun juga aku besar di negara itu. Jaga dirimu baik-baik. Menepuk punggung Harlan. Aku permisi. Harlan membungkuk dan pergi meninggalkan mansion Alfonso. Keberangkatan Harlan, Mark Isah dan William berjalan lancar tanpa hambatan. Mereka bertiga berada di dalam pesawat eksklusif, tentu saja dengan pengawalan ketat dari orang-orang suruhan pamannya. Mereka terus berjaga sampai Harlan selamat sampai Indonesia. Mobil Harlan sudah terparkir di depan bandara. Seorang supir datang memberi hormat, membawa koper tuannya dan menaruh di bagasi. 2 jam kemudian mobil Harlan masuk ke dalam perumahan elit dengan penjagaan super ketat. Rumah yang mewah berlantai 4 itu terekspos dari luar yang terlihat megah di pinggir jalan raya. Di depan teras ada halaman luas yang ditumbuhi tanaman bunga dan sebuah kolam ikan buatan, terlihat asri dan segar. Rumah besar itu baru saja selesai dibangun dengan arsitektur Eropa. Terdapat pilar-pilar besar yang menjulang tinggi, warna krem dan gold mendominasi rumah Harlan Georgi Vandeles.